Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, mukawwirul layli 'ala an-nahar, wassalatu wassalamu 'ala al-habibil mukhtar wa 'ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Rabb kamu, maka sembahlah aku. Inilah agama yang paling mengagumkan. Tuhannya satu, kiblatnya satu, arahnya satu, bahasa yang dipakai dalam salat satu, dan yang paling penting adalah keberaneka-ragaman tetap dihormati, tapi persatuan tetap dijaga. Dia bukan orang Arab, dia bukan orang Quraisy, dia bukan berkulit putih, dia berkulit hitam. Namanya Bilal bin Abi Rabah, tapi setelah masuk Islam dia dihormati dan dimuliakan. Nabi memanggilnya, "Ta'al ya Bilal, mari kemari Bilal." Nabi bertanya, "Apa yang sudah kau lakukan Bilal?" "Aku mendengar gesekan sendalmu di dalam surga." "Sami'tu daffana 'alaika bayna yadayya fil jannah." Ku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Bilal menjawab, "Aku tidak pernah meninggalkan salat sunat 2 rakaat setelah wudu." Bilal yang begitu rendah hina sebelum Islam naik derajatnya. Dia bukan orang Arab, dia bernama Suhaib Ar-Rumi. Ar-Rumi di akhir namanya menunjukkan bahwa dia Romawi, tapi dia dimuliakan. Nabi memujinya 2 kali, Rabi'a, Suhaib, Rabi'a, Suhaib, Rabi'a, Suhaib. Dia beruntung, dia beruntung, dia beruntung. Padahal dia bukan orang Arab. Lalu kemudian ketika ada seorang laki-laki, Salman Al-Farisi. Farisi menunjukkan dia bukan orang Arab, dia orang Persia, tapi dia dimuliakan. Kenapa? Karena dia adalah orang yang berani melawan bangsanya, menyembah api. Mereka orang Majusi. Tapi kemudian dia berpikir, tidak mungkin api ini yang memberi aku makan, yang menciptakan aku, yang mematikan aku, yang menghidupkan aku. Maka aku mesti cari Allah. Akhirnya dia mendengar berita ada seorang nabi di Jazirah Arab. Lalu dia datang, dia lihat tidak ada tanda-tanda kedustaan. Maka dia pun bersyahadat, saksikanlah hai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Suhaib Ar-Rumi, orang Roma. Salman Al-Farisi, orang Persia. Bilal bin Abi Rabah, orang Nubia, Afrika Utara, berkulit hitam. Ada lagi seorang laki-laki bernama Abdullah bin Salam, tapi nama aslinya Husain. Nama ini tidak baik. Husain berarti tembok. Maka nama yang tidak baik diganti Nabi menjadi Abdullah. Semoga dia menjadi hamba Allah. Nama bapaknya Salam, Abdullah bin Salam. Yahudi. Yahudi bukan Arab. Nabi Ibrahim punya anak seorang laki-laki bernama Ishak. Ishak punya anak seorang laki-laki bernama Yakub. Yakub punya anak lagi bernama Yusuf. Yusuf punya saudara bernama Yahuza. Keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Dia bukan Arab, tapi dia dimuliakan. Dia adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini semuanya padahal berasal dari suku yang berbeda, tapi kalau kita sebut namanya, titel mereka RA radhiyallahu an. Suhaib Ar-Rumi orang Roma radhiyallahu an. Salman Al-Farisi orang Persia radhiyallahu an. Abdullah bin Salam orang Yahudi radhiyallahu an. Dan seorang perempuan, bukan orang Arab. Siapa dia?
Maria Al-Qibtiyah. Qibtiyah berarti Koptik, dia berasal dari Mesir, tapi dia juga dimuliakan. Siapa dia? Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Ada lagi seorang perempuan, anak keturunan dari Yahudi. Siapa dia? Dia adalah seorang perempuan, Sofia. Nama ayahnya Huyai, nama kakeknya Akhtab. Sofia binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Allah meridhai mereka. Masuk engkau ke dalam agama ini, apapun sukumu, apapun darahmu, apapun rasmu, kau tetap dimuliakan, karena dia tidak mengajarkan kotak-kotak manusia. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini adalah umat yang satu. Kalau sudah merasa umat yang satu, jangan dipecah belah oleh suku, jangan dipecah belah oleh ras. Berada di samping Ka'bah, ternyata terasa luar biasa. Pandang ke sebelah kanan, putih kulitnya, pandang sebelah kiri, hitam kulitnya. Yang satu berasal dari Eropa, yang satu berasal dari Afrika, tapi semuanya berkata, ya Rabb, ya Allah. Semuanya mengaku ahnu ibadullah, kami adalah hamba Allah. Dengan bahasa yang sama mereka berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah, kepada engkau kami meminta tolong, ya Allah. Maka jika ada orang hari ini berkata, ini bukan masalah saya, ini bukan masalah kita, ini masalah mereka, padahal sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka perlu diragukan keimanan, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah engkau akan percaya kepada isi sebagian Al-Quran, lalu kemudian kau ingkari yang lain? Tentang salat kau percaya, tentang puasa kau percaya, tentang zakat kau percaya, tentang haji kau percaya, tapi tentang kesamaan setara di hadapan Allah kau katakan, aku lebih hebat, aku lebih mulia, aku lebih mantap, aku lebih. Maka ingatlah yang selalu membisikkan berkata, kau lebih, kau lebih, kau lebih, kau lebih. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, qad ya'isa an ya'udahul musallun. Kalau sudah melihat orang sholat, setan berputus asa untuk menggoda mereka. Sembah aku, tidak lagi dia goda sembah aku. Walakin fit tahrish, dia tanamkan permusuhan di dalam hati kalian, sehingga kalian tidak lagi merasa bersaudara. Wazkurullah, ingatlah Allah. Wazkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Idh kuntum a'daan, saat itu kalian bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu kemudian Allah mempertautkan hati kamu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dengan nikmat itu kalian menjadi bersaudara. La fadla bainal arabi wal ajam, tak ada beda antara orang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad, tak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam wa Adam min turab, semua kamu dari Adam, Adam dari tanah. Kalian akan kembali menjadi tanah, akan menjadi santapan cacing tanah yang akan kalian bawa. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat karena membawa iman dan amal soleh. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak pernah memandang wajah kamu yang mancung, yang pesek, yang hitam, yang putih, yang ganteng, yang buruk. Wala ila suwarikum, Allah tak melihat tubuh kamu, tak melihat rupa kamu, yang tinggi, yang kurus, yang hitam. Yang dipandang Allah, walakin yanzuru ila qulubikum, yang dipandang Allah adalah hati kamu, karena dalam hati itulah bersemayam iman, dalam hati bersemayam Islam, dalam hati bersemayam ihsan. Wa amalikum, yang dipandang Allah adalah amal perbuatan kamu. Hari ini orang menyangka bahwa ini, katakan ini bukan masalah saya, yang penting bukan anak saya, yang penting bukan istri saya, yang penting bukan keluarga saya, selama orang lain bukan urusan saya. Itu urusanmu, hai saudaraku, itu urusanmu. Bahwa kau punya kuasa, bahwa kau punya harta, bahwa engkau punya yang diberikan Allah Ta'ala, dititipkannya di tanganmu, itu semua mesti kau pakai untuk menolong saudara-saudaramu. Tapi bukan berarti kau disuruh untuk bersikap tidak adil kepada orang lain. Nabi melepas pasukan perang, satajiduna rijalan fis sawami, nanti kalian wahai pasukan menuju Mu'tah, di tengah jalan kalian akan berjumpa dengan para pendeta-pendeta. Mereka berada di tempat yang suci, di tempat rumah-rumah mereka. Jangan kalian ganggu mereka. La ta'ridu lahum, la taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang sedang menyusui. Wala syaikhan fania, jangan bunuh orang tua renta. Wala taqta'unna syajaratan,
jangan potong pokok kayu. La ta'qiranna nakhlan, jangan cabut pohon kurma. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Adakah ajaran yang lebih lembut daripada ini? Mengajarkan jangan hancurkan pohon kurma, jangan bakar, jangan rusak, jangan hancurkan rumah. Padahal ketika itu, ketika orang sudah berperang, hancurkan, ratakan dengan tanah. Tapi Sayyidina wa Maulana wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan yang luar biasa. Ditulis dengan tinta emas, ditulis oleh orang-orang yang mereka tidak Islam, tapi mereka menempatkan dia 100 ranking most influential person in the history. 100 tokoh paling berpengaruh, paling hebat dalam sejarah. Padahal yang menulisnya non-muslim, tapi dia lihat segi humanitas kemanusiaan, maka dia tepatkan number one, first, nomor satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi pada saudara kita di Palestina, ini kan bukan masalah kita, ini kan masalah negara Arab, ini kan masalah orang Palestina dengan Israel, bukan saudaraku, ini masalah kita. Apa yang bisa kita bantu? Kau bisa berjuang di jalan Allah fisabilillah, kau bantu dengan hartamu, kau bantu dengan nyawamu. Hal adullukum ala tijaratin, maukah aku tunjukkan pada kamu suatu perniagaan, satu perdagangan? Tunjikum min adzabin alim, ini bisa menyelamatkan kamu. Kamu sekarang bisnis bisa menyelamatkan dari kemiskinan. Kamu sekarang berusaha bisa menyelamatkan kamu dari keberangkrutan. Tapi ada suatu usaha yang bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah yang amat sangat menyakitkan. Apa dia? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, kau berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum, dengan hartamu. Wa anfusikum, dengan dirimu. Tolong agama Allah. Apa yang terjadi sekarang? Sejak dideklarasikannya bahwa Baitul Maqdis sebagai ibu kota Israel, maka dengan itu mereka semakin kuat, dengan itu mereka semakin bergigi dan bernyali. Maka mereka katakan, hai orang Islam, ini yang ada di sekeliling ini adalah para perampok, mereka para pendatang, maka mereka tidak layak tinggal di sini. Dibunuh dengan embargo ekonomi perlahan-lahan. Mereka yang berada di samping Baitul Maqdis Palestina, mereka tidak berkebun, mereka tidak bertani, berbeda dengan di tepian yang lain, bertanam pohon zaitun, bertanam. Tapi mereka yang ada di sana mengandalkan hidupnya dari belanja. Tapi apa yang terjadi? Setelah tanah itu diklaim menjadi milik Israel, maka para pemilik toko tidak lagi dianggap pemilik, karena harta mereka dirampas dan mereka hari ini tidak memiliki toko. Mereka statusnya penumpang dan penyewa. Lambat laun mereka akan pindah karena orang tidak lagi berbelanja. Kenapa? Karena ada peraturan tidak boleh merenovasi bangunan, tidak boleh membuat bangunan baru. Maka rumah-rumah mereka akan lapuk dan tumbang. Begitu cara perlahan mereka dibunuh dalam senyap. Mereka tidak ditembak dengan peluru bersuara. Lambat laun mereka akan meninggalkan bangunan itu karena toko mereka sudah mulai tidak dikunjungi orang, dan mereka pun akan pindah ke tempat yang lain. Saat itu apa yang terjadi? Rumah suci Baitul Maqdis akan direbut mereka, seperti yang mereka katakan, kami akan menguasai ini semua. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, dari masjidil aqsa. Adakah umat Islam yang sanggup menghapus ayat itu? Setiap hari kita baca, anak-anak kita yang hafal Quran 30 juz, dia baca ayat itu, masjidil aqsa, masjidil aqsa, masjidil aqsa. Masjidil Haram berlomba-lomba orang datang, Masjid Nabawi berlomba-lomba orang mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Tapi Masjidil Aqsa bangunan yang sangat menyedihkan, menyakitkan. Apa yang kita lakukan untuk mereka? Maka paling tidak kita berdoa di hadapan Allah. Tidak pernah khutbah Jumat kosong daripada doa untuk Masjidil Aqsa. Bila kau sanggup dengan hartamu, berikan hartamu, bantu mereka. Tapi anda tidak sanggup, jangan lupa ad-du'a silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Di khutbah yang kedua, kita akan doakan mereka saudara kita. Tapi tidak cukup hanya sepekan sekali hari Jumat saja. Dalam tahajud tuan, dalam tahajud puan, dalam tahajud orang yang bersih hatinya minta kepada Allah. Dengan itu kau sudah memanjatkan doamu untuk saudaramu. Man lam ya'tam bi amril muslimin, siapa yang tak peduli terhadap penderitaan saudaranya, falaisa minhum, maka dia tidak dianggap seorang orang beriman.
Kau boleh ukur imanmu karena kau banyak bersedekah. Kau boleh ukur imanmu karena engkau salat tahajud malam. Kau boleh ukur imanmu karena engkau bolak-balik ke Makkah tawaf sa'i dan umrah. Tapi jangan lupa, ada salah satu ukuran standar iman. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada dirimu sendiri. Kalau anakmu diambil, dirampas orang, sakit begitu anak mereka yang disiksa, yang dibunuh. Kalau istrimu dilarikan orang, disiksa, maaf, diperkosa, sakit begitu yang dialami saudaramu. Dia Palestina, dia bukan saudara saya. Dia orang Arab, saya bukan orang Arab. Dia Palestina, saya orang Indonesia. Memang kau dibedakan oleh negeri. Bahkan perbedaan ini pun karena penjajahan. Negeri-negeri yang dijajah oleh Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang. Tapi ketika mereka sudah pulang ke negeri mereka, meninggalkan persengketaan, sempadan, perbatasan, betapa negeri itu negeri Islam, Melayu, tapi dia tidak masuk ke Malaysia, justru masuknya ke Thailand, tersiksa, dianggap minoritas. Negeri itu bernama Kerajaan Islam Patani, hari ini terasing, jauh dari keramaian. Bahkan seorang suami akan pergi ke ladang, akan memanen padi, dia tinggalkan pisau kepada istrinya. Hai istriku, bila tentara masuk memperkosamu, maka kau bunuh dia, kau akan mati syahid. Daripada kau mati tidak terhormat, lebih kau mati sebagai seorang syahid. Itu terjadi hari ini di negeri yang katanya bebas merdeka. Alhamdulillah, kita negeri yang kuasa besar terbanyak di dunia. Kekuasaan yang besar ini membuat kita hari ini bebas berkata, berteriak Allahu Akbar, membuat kita bebas melaksanakan sholat fardu Jumat. Tapi jangan lupa, saudara-saudara kita yang teraniaya sebagai kaum minoritas, mana kontribusi kita, mana doa munajat kita, mana kekuasaan kita, mana keramaian kita. Andai kau tak mampu berkata atas nama negara, paling tidak atas nama sebuah bangsa, paling tidak atas nama seorang anak manusia, tidak perlu menjadi seorang muslim untuk merasakan penderitaan Palestina. Tak perlu kau berkata aku muslim, cukup sebagai manusia, cukup berkata kau manusia, sudah cukup merasakannya. Pandang video itu baik-baik, jangan lihat agamanya, jangan lihat darahnya, jangan lihat sukunya, jangan lihat bangsanya, cukup berkata aku manusia. Kau sudah merasakan penyakit penderitaan yang mereka rasakan. Tapi karena ada suatu dan lain hal, kebenaran tertutup dari matamu, na'udzubillah, maka kita berkata tiap pagi, tiap petang, tiap siang, tiap malam, kita berkata Allahumma arinal haqqa haqqa, tunjukkan yang benar itu adalah benar, warzuqna ittiba'ah, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya, wa arinal batila, tunjukkan pada kami yang batil itu adalah salah, warzuqna ijtinabah, beri kami kekuatan untuk menjauhinya. Apa mau dikata? Sampai masanya tiba, kau akan mati juga menghadap Allah Azza wa Jalla. Saat itu tak ada yang bisa dibawa serta, satu-satunya yang menolong hanya amal semata. Saat itu kau hanya bisa berkata, aku pernah berdoa untuk Palestina. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan, yang kau buat pertolongan untuk saudaramu, itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-qairil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في روهينجيا. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم في نحورهم. اللهم انصر إخواننا نصرا عزيزا يا أكرم الأكرمين. أكرمنا يا مجيب السائلين استجب دعاءنا. اللهم دفعنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.